Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ratu Alfareta Saputri, Lila Lintang Dimardewani, Tia Rizky Aulia, Nadia Sofia Hoirunisa, dan Putri Fatonah. Kami dari kelas Internet of Things kelas G. Kami akan mempresentasikan matkul Internet of Things mengenai konsep dasar hukum perpajakan. Yuk langsung aja kita mulai presentasinya. Check it out. Pengertian hukum perpajakan. Apa sih hukum perpajakan itu? Hukum perpajakan mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Pengertian hukum pajak menurut Hartono Hadi Suprapto. Hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta beberapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Yang ketiga, ada pengertian hukum pajak menurut Santoso Brotodiharjo. Hukum perpajakan merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dan yang terakhir, ada hukum perpajakan menurut Erli Suwandi. Hukum perpajakan menurut Erli Suwandi yaitu bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara karena hampir seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat dikenakan pajak. Dan sebesar 70% lebih penerimaan negara Republik Indonesia bersumber dari pajak loh, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Next, ada sejarah hukum perpajakan. Awal mulanya hukum perpajakan itu gimana sih? Sejarahnya itu gimana sih? Pada awalnya, pajak merupakan pemberian sukarela dari rakyat untuk raja karena telah mengabdi untuk negara. Pada era kolonial, pajak disebut upeti yang dipungut oleh raja dan digunakan untuk kepentingan pribadi raja. Lalu, pada tahun 1839, muncul pajak rumah tinggal dan pajak usaha. Next, kita masuk ke dasar hukum perpajakan. Apa aja sih? Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah atau PPNBM. 6. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Next, ada unsur-unsur pajak atau yang biasa juga kita sebut sebagai subjek pajak. 1. Iuran atau pungutan. Merupakan pajak yang berasal dari pemerintah. 2. Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang. Hal ini dikarenakan pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga perumusan, jenis, dan berat ringannya tarif pajak ditentukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Pajak dapat dipaksakan. Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya. 4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung. Ciri pajak adalah wajib pajak yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal balik atau kontraprestasi dari pemerintah. Dan yang kelima, membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Next, ada sumber-sumber pajak. Biasanya pajak itu dipungut dari mana aja sih? Biasanya pajak itu dipungut dari 1. Kontribusi atau pajak yang wajib dibayarkan dan retribusi atau pajak daerah. 2. Dari bea dan cukai yang merupakan pungutan terhadap barang ekspor dan impor atau khusus. 3. Ada laba dan BUMN. Dan yang terakhir, sumbangan. Dalam prosedur pemungutan pajak, para pihak yang berwajib tidak secara sewenang-wenang memungut pajak. Pemungutan pajak harus berdasarkan syarat-syarat tertentu agar tidak membebani rakyat secara berlebihan. Syarat-syarat yang dimaksud yaitu adil, sesuai dengan undang-undang, sederhana, efisien, dan tidak mengganggu perekonomian.
Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga pihak yang dipungut pajaknya, dalam hal ini masyarakat, tidak dirugikan dan bisa lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain syarat pemungutan pajak, pajak juga memiliki prinsip pemungutannya juga loh. Prinsip pemungutan pajak yaitu 1. Prinsip kesamaan atau equality. Pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. 2. Prinsip kepastian atau certainty. Pemungutan pajak harus jelas, tegas, dan pasti sehingga dipahami wajib pajak. 3. Prinsip kelayakan atau convenience. Pemungutan pajak tidak memberatkan wajib pajak. Dan yang keempat, prinsip ekonomi atau economic. Pemungutan mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan tidak melebihi hasil pemungutan. Next ada asas hukum perpajakan. Asas dalam hukum perpajakan yaitu 1. Yuridis, 2. Falsafah hukum, 3. Ekonomis, 4. Finansial, dan yang terakhir elastisitas. Next ada fungsi pajak. Apa aja sih fungsi pajak itu? Yang pertama ada acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan dan efisien. 2. Sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan. 3. Memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. 4. Menciptakan ketertiban lingkungan sehingga tercipta kondisi yang kondusif dan damai. 5. Memberikan rasa aman dari berbagai gangguan atau ancaman, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dan yang keenam, menegakkan keadilan. Next, ada subjek pajak. Subjek pajak ada 3 macam. Yang pertama, diri pribadi atau perseorangan. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. 3. Badan yang mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya satu dengan yang lain berlainan, yaitu perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, persekutuan, firma, koperasi, yayasan atau lembaga bentuk usaha tetap. Next ada objek pajak atau sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Di antaranya, objek pajak pendapatan, objek pajak perseorangan, objek pajak penghasilan, objek pajak pertambahan nilai, objek pajak kendaraan bermotor, objek pajak bumi dan bangunan, dan objek bea balik nama kendaraan bermotor. Next ada sistem pemungutan pajak. Pajak dipungut menggunakan sistem-sistem tertentu. Sistem pemungutan pajak ada 3, di antaranya 1. Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. 2. Self-Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dan yang ketiga, Withholding System, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ya, kita sampai di slide yang terakhir, yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak yaitu diantaranya 1. Pengenaan dikenakan di belakang atau stelsel nyata atau real stelsel merupakan pengenaan pajak berdasarkan objek penghasilan yang nyata sehingga pemungutan dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan sesungguhnya telah diketahui. 2. Pengenaan dikenakan di depan atau stelsel anggapan, fictive stelsel, merupakan pengenaan pajak berdasarkan anggapan yang diatur undang-undang. Misalnya, penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga besarnya pajak terutang dapat ditetapkan untuk tahun pajak berjalan. Dan yang terakhir, pengenaan campuran atau stelsel campuran, merupakan pengenaan ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pengenaan pajak pada awal tahun dapat dihitung berdasarkan anggapan dan pada akhir tahun yang besarnya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, finally, kita telah sampai di ujung presentasi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata serta penyampaian materi yang belum lengkap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman.